Pemirsa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2020 beberapa hari lalu resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR. Ada sejumlah hal baru dan strategis yang tertuang dalam APBN 2020. Dan untuk membedahnya lebih dalam sudah bersama saya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Asko Lani. Pak Asko Lani, selamat sore. Terima kasih nih Pak, sudah diberikan waktu. Pak Asko, sebelum kita berdiskusi saya ingin melihat dulu ada beberapa angka yang kita harus lihat. Kita sudah sama-sama tahu pemirsa dan Pak Asko Lani bahwa postur APBN 2020 pendapatan negara itu sekitar 2.233 triliun, belanja negara 2.540 triliun, dan itu membuat keseimbangan primer minus 12 triliun. Betul ya Pak Asko Lani ya? Sementara defisit anggaran kita tahu 1,76% dari PDB, dan itu membuat kemudian pembiayaan anggaran harus ada 307,2 triliun rupiah. Pertanyaan pertama saya Pak, kenapa kemudian dibuat defisit ini 1,76%? Kenapa tidak lebih kecil? Kalau kita lihat di 2018 kita bisa kendalikan defisit kita sekitar 1,8, 1,9. Kemudian 2019 ini estimasi kita harapannya bisa ke 1,9 atau lebih. Nanti melihat perkembangan daripada pencapaian penerimaan kita dan belanja kita. Intinya kalau kita melihat dari 2019 ini stimulus fiskal itu dibutuhkan. Ya. Makanya pada saat ekonomi melambat, prediksi kita pertumbuhan ekonomi mungkin sekitar 5,1. Kemudian kalau kita lihat kegiatan dunia usaha juga melambat, maka dari pemerintah itu sangat dibutuhkan. Ini pertanyaannya itu satu. Makanya kita sebenarnya bisa saja membuat defisit ini lebih kecil ke 1,6, 1,5. Tapi kemudian pemerintah berkomitmen untuk bisa terus melanjutkan dukungan stimulus fiskal di 2020. Jadi sebenarnya dalam tanda petik kalau mau cari aman bisa saja defisit itu diperkecil karena ini harus tetap dilakukan. Pertanyaan berikutnya Pak, ini postur ini sudah mengantisipasi ancaman resesi tidak? Karena kan banyak sekali ekonom percaya bahwa Amerika Serikat akan masuk resesi, kemudian itu bisa membuat perlambatan ekonomi global. Postur ini sudah sanggup tidak mengantisipasi itu? Paling tidak kita lihat dari dua sisi. Satu dari sisi penerimaan. Waktu kita menyusun ini di bulan Juli, Agustus, tentunya pelambatan ekonomi ini sudah kita deteksi. Di 19 atau di 2020. Ketidakpastian juga. Sehingga kita membuat estimasi penerimaan sudah memperhitungkan pelambatan ekonomi itu satu. Nah yang kedua, dari sisi belanja. Bahwa memang di 2020 menghadapi kondisi itu, maka spending tetap harus bisa ditingkatkan untuk memberikan stimulus ekonomi. Jadi dua aspek ini itu satu hal. Yang ketiga adalah dari sisi pembiayaan. Kita tahu untuk menutup defisit 307 ini kita butuhkan pembiayaan, baik utang dari dalam maupun utang dari luar. Ini pun harus mempertimbangkan kondisi itu, bahwa kita melihat bahwa ada market, kemudian suku bunganya juga bisa kita kendalikan, yieldnya bisa kita kendalikan sesuai dengan kondisi ekonomi yang kita hadapi. Kita lihat lagi Pak Asko Lani, penerimaan pajak ini sempat membuat minimal pengusaha rokok Pak protes karena kenaikan cukai tahun depan itu 23% ya. Dan ini kita lihat outlook 2019 1.643 triliun untuk penerimaan pajak, sementara tahun 2020 itu 1.865 triliun. Berapa persen ini Pak? Sekitar 13,5%. Masuk akal tidak di tengah kondisi ancaman perlambatan ekonomi global sekarang ini Pak? Satu tentunya kita melihat sumber pajak ini adalah dari kegiatan ekonomi kita. Estimasi kita tentunya tadi di 2020 pertumbuhan ekonomi 5,3 dan inflasi 3,1 itu sumber daripada penerimaan perpajakan. Bahwa artinya kegiatan ekonomi jual beli barang itu masih menjadi sumber satu. Nah yang kedua adalah tentunya tadi pemerintah juga tetap upayakan untuk bisa tingkatkan potensi-potensi perpajakan yang ada. Kemudian kita juga akan coba tingkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian reformasi perpajakan di bidang IT juga itu mendukung. Dan yang kemudian kita memperluas basis pajak. Tahan dulu Pak Asko Lani. Soal pajak ini menjadi pertanyaan di bagian berikut karena kalau kita melihat ada fokus belanja pemerintah Pak Asko Lani dan pemirsa APBN 2020, sumber daya manusia berkualitas.
Presiden terpilih Joko Widodo ingin fokus di sini Pak, di tahun 2020 di pemerintahan berikut. Dan kalau kita lihat anggaran pendidikan itu 508 triliun, 20% dari total anggaran. Kemudian kita lihat juga ada anggaran kesehatan total sekitar 630 atau 40 triliun ya. Kita melihat juga anggaran infrastruktur masih ada di sini. Dan terkait tadi pelindungan sosial ada 372 triliun, kemudian birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi ada 261 triliun. Antisipasi ketidakpastian. Saya ingin tanya di bagian ini Pak Askolani, sebetulnya ini apa Pak? Antisipasi ketidakpastian ada soal stabilitas ekonomi dan politik, mitigasi resiko bencana dan pelestarian lingkungan, penguatan fiskal buffer. Persisnya apa itu Pak Askolani? Yang mana tuh? Yang soal fiskal buffer ini seperti apa maksudnya? Jadi kita setiap tahun kita mencadangkan untuk mengantisipasi daripada dampak perubahan asumsi atau kalau ada deviasi daripada kebijakan. Biasanya kita melihat, kita dukung dengan alokasi anggaran, cadangan sifatnya. Di tahun 2019 ke belakang, kita menyiapkan sekitar di bawah 10 triliun dah untuk itu. Tapi kemudian di 2020 ini kita agak naikkan tadi untuk antisipasi itu juga kita melihat kondisi di domestik dan eksternal. Sehingga misalnya kita ambil contoh, kalau sampai misalnya dampak daripada penurunan harga minyak, maka itu akan menurunkan penerimaan kita. Betul. Maka fiskal buffer ini bisa kita pakai, itu satu. Kedua, misalnya perpajakan yang kita targetkan 13,5 tadi. Kalau itu tidak tercapai, maka ini pun bisa kita hemat untuk bisa menstabilkan defisit kita. Ini yang kemudian pengalaman kita ini menjadi salah satu untuk penyangga untuk pengendalian defisit APBN kita. Kalau soal antisipasi ketidakpastian, mitigasi resiko bencana, kita bicara saat ini Pak Askolani, kebakaran hutan dan lahan itu keniscayaan nih. Itu saya tidak tahu sudah dihitung atau belum dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi kita. Tahun depan tidak ada jaminan juga itu tidak terjadi Pak. APBN sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu tidak? Ya, jadi kita minimal seperti 2019 ini kebutuhan bencana kita kan agak cukup signifikan. Baik itu gempa, kemudian juga tsunami, dan yang penghabisan ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Betul. Dan catatan kita di 2019 ini cukup signifikan kebutuhan untuk pemadaman mengatasi masalah itu. Nah ini di 2020 pun kita tampung untuk kebutuhan itu. Kita tentunya lebih baik mitigasi. Kalau nanti tidak kita pakai, kita bisa hemat untuk kendalikan fiskal kita. Tapi pada saat dibutuhkan, kita sudah siap untuk itu. Daripada tidak dialokasikan nanti kewalahan ya. Betul. Kita akan lihat di bagian berikut soal alokasi anggaran untuk belanja kementerian dan lembaga. Ada beberapa yang kami soroti khusus Pak Askolani dan pemirsa. Kementerian Pertahanan untuk tahun depan itu naik signifikan Pak. Dari tadinya di tahun 2019 109 triliun menjadi 131 triliun. Kita juga lihat peningkatan signifikan. Walaupun mungkin tidak sebesar Kemenhan, itu di anggaran Polri yang naik dari 94 triliun menjadi 104 triliun. Ini apakah mengantisipasi ketidakstabilan seperti yang saat ini sedang mungkin kita hadapi Pak Askolani, atau seperti apa Pak? Kalau di Kemenhan ada dua hal kenapa dia dibutuhkan untuk mengalami peningkatan. Satu, dampak daripada reformasi birokrasi di TNI yang kemudian menyebabkan kebutuhan untuk penaikan belanja tunjangan kinerja mereka untuk anggota TNI, itu satu. Yang kebijakannya dilakukan di 2019. Tapi dampaknya mulai signifikan di 2020, itu satu. Yang kedua adalah kita tahu Kemenhan itu membutuhkan untuk membangun alutsista. Alutsista harus kita lanjutkan sebagai planning jangka menengah kita. Yang kemudian itu kenapa juga kita alokasikan lebih. Dan yang ketiga adalah maintenance. Maintenance alutsista itu cukup signifikan. Tiga hal itu yang kemudian kenapa Kemenhan mengalami kenaikan. Kalau untuk polisi, di sisi polisi, kalau kita lihat pengalaman yang lalu, di 2019 ini kita butuhkan untuk pengamanan pemilu. Dan di 2020 kita juga antisipasi pilkada. Antisipasi juga dampak dari pilkada. Begitu ya? Dan kemudian tentunya ada sebagian juga untuk kebutuhan alutsista juga yang kemudian mendukung tugas-tugas kepolisian. Gambaran ini lumayan jelas, tapi ada satu yang menarik yang harus juga nanti dijelaskan di bagian berikut oleh Pak Askolani mengenai subsidi Pak. Ada sebagian orang yang mengatakan, pemerintah ini semakin liberal karena subsidi semakin dikurangin. Tapi kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Newsline Business segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih bersama Dirjen Anggaran Askolani. Pak Askolani, soal subsidi Pak, ini sesuatu yang sensitif karena negara ini kan dibentuk untuk membentuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi sebagian orang mengatakan, loh, pemerintah ini kok makin lama mengurangi subsidi. Kalau kita melihat angkanya, Pak Askolani, ini kalau angka subsidi energi di Outlook 2019 itu ada 142 triliun. Dan kalau kita lihat nominalnya di APBN 2020 itu menjadi 125 triliun. Nominalnya turun Pak. Tapi apakah itu berarti kemudian subsidi energi dikurangi, kemudian kita akan mengalami kenaikan harga BBM tahun depan, harga listrik naik, atau seperti apa Pak Askolani? Untuk subsidi energi ini kenapa turun? Ada dua penyebab. Satu, asumsi harga minyak yang digunakan. Di sini kita pakai 65 US dollar per barrel. Waktu Outlook 2019 ya? Outlook, di sini pakai 63. Oh. Itu menentukan jumlah subsidinya. Oke. Nah yang kedua, di sini di 2020 kita mengestimasi sesuai dengan keputusan dengan kesepakatan dengan DPR, kita mengeluarkan untuk 900 konsumsi listrik untuk pengguna 900 VA yang dinilai menengah ke atas. Tidak disubsidi lagi? Tidak disubsidi. Jadi arahnya adalah hanya untuk yang tidak mampu. Jadi ada dua kelompok yang subsidi listrik yang kita berikan. Satu untuk 450 VA, kedua untuk 900 VA. Dan itu targetnya adalah untuk yang mampu, yang tidak mampu. Jadi 900 itu sebenarnya ada yang disubsidi, ada yang tidak begitu? Ya, jadi awalnya gini. Awalnya agak luas, tapi kemudian kita dari basis data kita ketahuan bahwa sebenarnya 900 VA ini ada juga yang masih dinilai mampu. Yang kemudian dari menggunakan basis yang ada, ini pun kita pisahkan. Sehingga dia subsidi itu lebih tepat sasaran. Berarti tahun depan akan ada kenaikan harga listrik? Belum tentu. Oh, belum tentu. Kita sangat tergantung dengan harga keekonomian. Jadi harga keekonomian kalau di 2020 ini lebih rendah, maka tidak akan ada penyesuaian harga. Lebih rendah maksudnya harga minyaknya? Ya, keekonomian untuk itu listrik maupun BBM itu sangat tergantung dengan harga minyak. Kedua, nilai tukar rupiah. Ketiga, komponen di dalamnya, keekonomian daripada PLN sama Pertamina. Kalau harga jual BBM-nya bagaimana Pak Askolani? Tahun depan akan naik atau tidak? Tetap. Akan tetap? Akan tetap. Melihat angka ini? Dengan angka ini tetap. 125 ini? Iya. Berarti mengurangi subsidi ya Pak dibandingkan 142? Dia tadi yang pasti ngurangi subsidi untuk tadi. Untuk oleh orang harga yang memang sebenarnya satu harga. Kedua, kita arahkan yang betul-betul tepat sasaran tadi. Itu ini untuk yang energi. Oh ya, untuk energi. Kalau untuk yang pupuk ini non energi, turunnya ini oleh dari subsidi pupuk. Dari 69 menjadi 62 triliun ini. Utamanya oleh pupuk. Jadi ini kita menggunakan data BPS yang valid bahwa luas lahan yang diberikan pupuk itu lebih kecil dibanding yang kita pakai di 2019. Dan kita juga koordinasi dengan BIN. BIN juga sudah mengecek lapangan. Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen membantu melihat ke lapangan menggunakan kemampuan IT mereka untuk memastikan data BPS itu. Itulah yang kemudian luas lahan di sini yang kita berikan pupuk itu lebih kecil, sehingga kita menghemat volume pupuk sekitar 1 juta dan kemudian dampaknya menghemat subsidi pupuk secara nominal. Kalau ada yang bilang pemerintah mengurangi subsidi membuat rakyat semakin liberal? Tidak. Jadi malah kita mau mengupayakan satu, ini supaya tepat sasaran. Yang kedua, kita mengefisienkan. Yang memang yang masih belum tepat sasaran itu kita pertajam. Termasuk di sini pupuk pun kita akan menggunakan data kartu tani. Kartu tani. Sehingga itu betul-betul ke konsumen, pengguna. Selama ini kan kita masih, dan kartu tani ini sama dengan kayak PKH. Bahwa misalnya Mas Leo yang memang layak, itu akan mendapatkan kartu tani untuk mendapatkan subsidi pupuk. Untuk meminimalkan penyelewengan. Betul. Kalau Pak Askolani sudah sebut kartu, saya akan lihat di bagian berikutnya. Ini ada beberapa hal baru dan strategis di APBN 2020. Yang pertama ini dulu Pak, ini terkait dengan pertanyaan tadi saya di bagian pertama. Pak Askolani mengatakan pemerintah mau menaikkan penerimaan pajak. Tadi kita lihat posturnya Pak. Tapi ini ada insentif pajak untuk meningkatkan kualitas SDM. Super deduction berarti pengurangan, betul ya? Kemudian mini tax holiday berarti pengurangan juga. Investment allowance ini kan juga mengurangi pendapatan. Ini tidak mengurangi pajak, tidak kontradiktif dengan yang pertama tadi? Ini sudah kita hitung dalam estimasi perpajakan. Ini sudah dihitung? Udah dihitung. Dan ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di 2019 pun kita udah punya insentif pajak ini. Insentif pajak yang untuk tax allowance. Satunya lagi tax holiday. Di 2020 ini kita kembangkan lagi. Nah, ini tentunya menjadi basis kita ngitung tadi 13,5 kenaikan pajak plus effort tadi.
effort untuk memperbaiki koleksi daripada perpajakan. Oke. Dan ini tentunya komitmen pemerintah juga untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Iya, supaya kalau dibilang bukan hanya mengkolek tapi juga kemudian kita dukung. Sebenarnya on top dari ini kita juga punya ada subsidi pajak dan lain-lainnya. Nanti yang akan melaksanakan 3 kegiatan ini siapa, Pak? Untuk super deduction, untuk mini tax holiday tetap dari Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan. Dan ini kalau untuk yang tax holiday ini dengan BKPM. Iya. Dengan BKPM. Berikutnya soal kartu. Tadi Pak Askolani sudah sebut kartu tani. Kalau yang di sini disoroti, Pak, soal ada beberapa kartu. Ada yang mengatakan kartu sakti, tapi saya tidak terlalu suka. Itu seperti cerita-cerita dongeng. Ini ada KIP kuliah, ada kartu prakerja, ada kartu sembako. Ini benar-benar sudah diperhitungkan sampai detil, sampai kepada penerimanya, atau memang ini baru gambaran besar saja, Pak? Karena kan yang sering menjadi masalah adalah di teknis detailnya, Pak Askolani. Oke, kalau yang KIP kuliah, sebenarnya kita udah punya target. Di sampai dengan 2019 itu ada 350-an ribu yang sudah mendapatkan beasiswa bidik misi. Oke. Tapi kemudian kita punya potensi, kita tambah sekitar 400 ribu lagi lulusan SMA, SMK yang memang dinilai tidak mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan kuliah. Oke. Ya. Kita udah punya datanya nih. Ya. Kita basis data terpadu yang ada di Kemsos dan TNP2K kita bisa pakai itu. Itu satu. Jadi ini pengembangan. Jadi yang selama ini 300-an ribu kita naikkan ke 800-an ribu. Sehingga lebih banyak lagi penduduk Indonesia tingkatan SMA bisa mendapatkan pendidikan sampai dengan kuliah. Itu untuk yang kuliah? Kuliah itu satu. Yang prakerja, Pak? Kartu sembako. Oh, sembako dulu. Kartu sembako ini adalah kartu yang sudah ada saat ini. Namanya TNP2K. BPNT, Bantuan Pemerintah Non Tunai yang dilakukan oleh Kemsos. Ini udah ada targetnya sekitar 15,6. Oke. Nah, cuman bentuknya aja diganti namanya. Bentuknya kita ganti yang dulunya bantuan pangan non tunai, kita ganti kartu sembako itu satu. Kedua, nilainya kita tambahkan dari 110.000 per bulan menjadi 150.000 per bulan. Sehingga komoditi yang bisa dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah itu yang kedua. Yang prakerja ini sebenarnya ini sudah dilakukan juga melalui BLK. BLK sekitar 350-an ribu mendapatkan itu. Tetapi kemudian akan ditambah 2 juta lagi. 2 juta tenaga lulusan SMA, SMK, event yang PHK untuk mendapatkan ini. Nah, sistemnya ini kita lagi siapkan. Mudah-mudahan nanti awal Januari ini udah bisa jalan. 2020 ya? Kita dan tentunya melibatkan tadi ini tempat pelatihan. Terakhir singkat saja, Pak. Ini percepatan penyelesaian ada 4 destinasi pariwisata. Ini porsinya sudah ada angkanya tidak di APBN? Sudah ada? Sudah ada. Jadi ini yang akan kita distribusikan khususnya melalui kementerian lembaga, PU, Perhubungan, kemudian Kementerian Pariwisata melakukan itu. Tapi kemudian kita juga minta Pemda melalui transfer ke Pemda untuk juga dukung kegiatan ini. Sebab tanggung jawab membangun destinasi ini tentunya kombinasi juga antara pusat dan daerah. Pak Askolani, anggaran tahun ini ya atau tahun lalu ya, Pak, yang tidak diubah sama sekali untuk APBN tahun ini berhasil dilakukan. Tahun lalu untuk tahun ini kan? Tahun lalu 2018 kita tidak ubah. Tidak ubah sama sekali. Untuk tahun 2020 bagaimana, Pak? Nanti kita tentunya lihat perkembangan, kita belum mulai nih. Kita mulai dulu 2020 per Januari Dan tentunya tadi dampak global, kemudian asumsi yang kita pakai, kebijakan itu harus kita evaluasi. Sehingga itu akan menentukan kebijakan kita di 2020. Kita akan ikuti terus nanti perjalanannya seperti apa. Pak Askolani, terima kasih, Pak.